Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Pada 2024 kan mereka terjebak pada satu situasi yang dilematis. Apakah pengabdian mengantarkan Prabowo sungguh-sungguh untuk dilantik sebagai presiden mewakili aspirasi rakyat, atau terjebak dalam beban kepentingan membela Gibran yang hari-hari ini sangat mencemaskan Jokowi. Karena suara di ruang publik mengatakan bukan hanya Jokowi dituntut diadili, tapi Gibran juga ikut terseret dalam masalah kejahatan dinasti politik. Bro, saya mau menyebut satu nama ya, karena ini kan analisis ya, kajian. Dasko ya, Mr. D. Tiba-tiba sosok ini begitu kuatnya dalam masa peralihan ini. Saya akan mengatakan masa peralihan. Sebenarnya ini orang bekerja untuk siapa? Tapi latar belakangnya begini sederhananya. Terakhir saja, dia yang mengundang rapat badan legislasi. Datanglah perwakilan Jokowi, Menteri Dalam Negeri. Tapi dia pula yang mengumumkan pembatalan. Dia pula yang ke Polda Metro Jaya untuk minta agar aktivis dibebaskan. Dia pula yang menjamin bahwa RUU Pilkada tidak akan diundangkan, tidak akan disahkan. Anda membacanya seperti apa ini? Sebenarnya kan kita tahu bahwa formalnya Dasko adalah wakil ketua DPR dari Gerindra dan ketua harian. Wajar Prabowo butuh ketua harian karena dia soal fisik dan lain sebagainya, apalagi sudah dilantik sebagai presiden. Tetapi terkesan bahwa kok Dasko lebih banyak bekerja untuk kepentingan Jokowi, atau jangan-jangan secara silent dia bekerja untuk kepentingan Prabowo juga, tapi Prabowo tidak menunjukkan bahwa di depan publik saya perintahkan Dasko. Silakan Anda mengeksplorasi soal Dasko ini. Soal peran Dasko ini kan saya mungkin dengan apa adanya harus mengatakan ke ruang publik. Saya pertama kali menyeret nama Dasko dalam komposisi aliansi atau koalisi partai politik di Pilkada DKI. Itu sorotan saya. Kenapa Dasko? Bukan aspek pribadi Dasko. Saya sendiri belum pernah kenal. Tetapi Dasko dalam pengertian kewenangan yang diberikan kepada Prabowo dalam posisinya sebagai ketua harian Gerindra. Ini kita nggak punya hard feeling, personal feeling ya. Kita bicara tentang hal-hal yang kita amati. Oleh sebab itu, ketika kritik saya kepada sikap Gerindra yang dialamatkan kepada Dasko itu, agar jangan terlalu jauh terjebak dalam percaturan Pilkada DKI yang nanti berakibat tudingan publik seolah-olah Pak Dasko itu bukan mewakili Prabowo tapi mewakili Jokowi, maka kemudian di belakang layar, saya harus terbuka di sini, Pak Dasko itu mengkonfirmasi itu secara elegan kepada saya. Dia bersumpah bahwa tidak ada kepentingan pribadinya, tidak ada keinginan Gerindra untuk menjegal Pak Anies. Itu setelah Anda di iNews ya? Iya. Jadi kan Anda kan sampai sempat mau diusir tuh di iNews sama Aiman. Gara-gara menyebut nama Pak Dasko. Menyebut nama Dasko. Lalu
Kapan secara pribadi Dasko mengkonfirmasi Anda? Sekitar 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Oke, silakan. Dasko melalui jaringan telepon WA Ya. memberi penegasan Langsung dia. langsung Oke, silakan. mengatakan konfirmasi, klarifikasi bahwa analisa itu terlalu dianggap menyimpang jauh. Kemudian beliau mengatakan bahwa Gerindra tidak ada kepentingan, apalagi pribadinya, untuk menjegal Pak Anies. Oke. Kemudian beliau mengatakan ini dinamika yang biasa saja. Oke. Karena memang semua partai berusaha untuk menggalang koalisi untuk tujuan memenangkan pasangannya. Oke. Ketiga, Pak Dasko juga mengirim pesan yang kuat kepada saya bahwa tidak ada motivasi pribadi. Dia punya kepatuhan terhadap keputusan Gerindra. Kepatuhan terhadap Prabowo Subianto. Hanya saja karena politik itu memang memicu spekulasi, maka dengan besar hati Pak Dasko mengatakan mereka mengikuti dinamika ini dengan terus membaca aspirasi rakyat. Saya kira saya mengambil prasangka yang positif bahwa komunikasi Pak Dasko dengan saya itu menegaskan bahwa ada semangat moral juga terus berada di pihak rakyat Gerindra dan tidak ingin memberi kesan seolah-olah partai ini tidak memiliki eksistensi secara independen untuk berpolitik di bawah bayang-bayang Jokowi. Tapi murni partai yang memiliki hak di dalam konsolidasi politik, dalam dinamika menang atau kalah soal pilkada. Kemudian sekarang ini kita lihat juga semangat Pak Dasko ini terkonfirmasi di ruang publik. Ya. Jadi apa yang dia sampaikan ke saya terkonfirmasi. Ada kesungguhan bahwa Gerindra setelah membaca peta gerakan rakyat, mereka berdiri terdepan mengikuti arus pendapat rakyat untuk membatalkan revisi undang-undang pilkada. Nah, kita tentu apresiasi kalau Pak Dasko mempertahankan situasi ini, maka ada harapan yang tadi saya bilang, memberi gambaran bahwa Gerindra dan Prabowo juga memiliki kalkulasi untuk tidak terlalu jauh berada dalam panduan atau bayang-bayang manuver Jokowi. Bisa disimpulkan awalnya mereka seiring sejalan, tetapi pada titik tertentu RUU Pilkada ini yang mau membangkang putusan MK, mulai kemudian tiba-tiba mereka berbeda jalan. Itu ya hal yang paling krusial karena posisi Gerindra yang diwakilkan oleh Pak Dasko itu sebagai tim sinkronisasi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Ya. Tim transisi. Sehingga persenyawaan dalam tujuan baik, sehingga proses pembentukan kabinet yang diikuti oleh reshuffle dan jelang pelantikan Prabowo, suka tidak suka kan pasti menimbulkan pro kontra. Kalau terlalu jauh Gerindra terlihat dalam bayang-bayang kepentingan Jokowi, maka orang menuduh Prabowo dan Gerindra tidak punya sikap. Dan yang mendapatkan kecaman adalah Pak Dasko. Oke. Itu kan? Yeah. Jadi memang dilema. Faktor sinkronisasi dalam proses pelantikan Prabowo dan pembentukan kabinet akan terus menerus menyeret siapa yang berdiri mewakili Gerindra di ruang publik. Kalau yang berdiri Habibur Rahman pasti disorot juga. Yang berdiri Fadlizon pasti disorot. Nah ini bukan dalam konteks personal. Berkaitan dengan kohesi dari pendekatan partai politik dan transisi pemerintahan. Jadi kita harus mengirim pesan yang kuat karena bagaimanapun Prabowo, Pak Dasko dan gerakan dan Gerindra 2 kali pernah dizalimi oleh Jokowi lewat Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2024 kan mereka terjebak pada satu situasi yang dilematis. Apakah pengabdian mengantarkan Prabowo sungguh-sungguh untuk dilantik sebagai presiden mewakili aspirasi rakyat, atau terjebak dalam beban kepentingan membela Gibran yang hari-hari ini sangat mencemaskan Jokowi. Karena suara di ruang publik mengatakan bukan hanya Jokowi dituntut diadili, tapi Gibran juga ikut terseret dalam masalah kejahatan dinasti politik. Begitu juga Kaesang, begitu juga Bobi dan lain-lain. Nah, karena musuh bersama itu adalah dinasti politik Jokowi, ini bola panas bagi siapapun elit Gerindra, bagi siapapun yang ada dalam percaturan pergantian transisi ini.
Kalau Fadlizon yang berdiri pasti juga akan mendapat sorotan kritis dan harus ada satu sikap sehingga tuduhan-tuduhan rakyat yang sensitif dialamatkan kepada Gerindra, Prabowo dan Dasko itu hanya bisa diselesaikan. Di mana Prabowo harus keluar. Jangan diam aja. Jangan diam, dia keluar. Harus tahu jelas sikapnya apa. Saya sudah menerima amanat rakyat di mana memilih saya sebagai presiden terpilih. Saya bersumpah atas nama kesetiaan kepada negara, saya tidak ikut-ikutan untuk menabrak konstitusi, untuk membangkang terhadap konstitusi. Saya setia kepada NKRI dengan terus mempertimbangkan, mengutamakan aspirasi rakyat. Bro, ada kalau itu dilakukan oleh Prabowo, maka Gerindra bisa selamat dalam sorotan publik. Tapi kalau tidak dilakukan, maka semua manuver Prabowo, Jokowi itu akan berganti. Kantong sampahnya adalah Gerindra dan elit-elitnya. Ini sama dengan posisi Jokowi ketika masih setia PDIP pada Jokowi. Semua tindakan kebusukan Jokowi, alat penampung kejahatan, kebusukan itu adalah PDIP. Bro, ini ada spekulasi ya yang mengatakan kenapa Prabowo diam saja? Karena Prabowo khawatir kalau kemudian terjadi apa-apa, Jokowi bisa nekat mengeluarkan dekret ya, darurat, entah darurat sipil, darurat militer atau apapun. Kemudian pelantikan tidak jadi, Jokowi terus berkuasa dengan hukum daruratnya tersebut. Entah jalannya kembali pada Undang-Undang Dasar 45, dia bentuk MPR boneka, dia terpilih kembali atau whatever. Itu spekulasi yang muncul. Tapi apakah sekuat itu Jokowi dan sepenakut itu Prabowo? Sehingga dia tidak mau keluar gitu. Menunggu saja. Jadi seperti cuma presiden elect in waiting gitu. Silakan. Ya, jadi gini. Ibarat cahaya, Jokowi itu semakin redup. Ya. Dan hari per hari ini bukan lagi redup, gelap. Secara psikologi, secara martabat, secara legitimasi, demo-demo mahasiswa itu mengantarkan Jokowi kembali ke gorong-gorong karena kehilangan legitimasi. Ya. Tidak dianggap lagi presiden, dihujat, dicaci maki dengan kebencian yang sangat luar biasa oleh rakyat. Karena perilaku dia yang terlalu mengutamakan syahwat dinasti politik. Redup ini Jokowi. Tetapi yang menjadi pembahasan kita di awal tadi, sikap Prabowo ini antara akan hanyut di dalam redupnya kekuasaan Jokowi atau segera keluar. Dengan legitimasi yang kuat, publik masih berharap Prabowo harus menyampaikan sikap moral. Pertama, tidak ikut-ikutan cawe-cawe di pilkada. Tidak ada semangat menggalang seluruh partai politik demi melayani kepentingan politik Jokowi. Karena sampai hari ini kan koalisi ini untuk apa? 12 partai ini yang menonjolkan demi mencari jalan untuk meloloskan Kaisang. Nah, ini Prabowo harus klarifikasi. Saya tidak ikut campur di sini. Saya mendapat mandat dari rakyat karena janji saya lewat Pilpres saya akan berlaku adil. Saya akan netral. Itu diwujudkan dulu. Kalau tidak diwujudkan maka paket Jokowi dan Prabowo itu sulit dipisahkan. Oke. Tidak itu aja bro. Yang saya dengar misalnya bahwa Jokowi misalnya menekan Erlangga, itu yang saya dengar dari orang dekatnya. Itu kita bahas khusus itu. Oh, enggak, maksud saya gini. Bukan, menekan Erlangga untuk mencalonkan cagup-cagup pilihan dia. Maksud saya adalah inline dengan tadi koalisi 12 partai untuk melayani kepentingan Jokowi, yaitu dia membangun pondasi, yaitu cagup-cagup atau gubernur, kepala daerah atau bupati wali kota nanti. Disitulah kemudian basis politik dia yang akan dia tanamkan untuk Gibran di 2029 atau untuk bargaining position dia. Selain dia mengontrol Golkar, dia mungkin menjadi ketua DPA, tapi dia juga punya gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota yang loyal sama dia, dan itu sudah dia set up sekarang dengan tadi menekan ketua-ketua umum partai politik agar ikut mencalonkan orang yang dia inginkan. Gimana Anda melihatnya? Iya, kalau kalimat tegasnya banyak di media sosial mereka mengatakan
sekarang peran Jokowi bukan sebagai presiden saja, tapi menjadi makelar pilkada. Ya. Kalau sudah bertindak sebagai makelar pilkada, maka dia punya kalkulasi untuk rugi demi siapa? Pasti demi untuk melanggengkan kepentingan Gibran. Ya. Yang oleh buzzer-buzzernya mengatakan bahwa Gibran disiapkan untuk 2029 sebagai calon presiden. Tetapi kembali lagi, per hari ini akumulasi demo-demo mahasiswa, kemarahan rakyat, ini sudah sampai pada pembahasan yang agak serius karena mengusung tema darurat nasional. Ya. Dan dinamika di internal istana itu mau ditutupi seperti apa, gambaran yang terlihat di ruang publik ada pecah kongsi di sana kan. Karena Prabowo pasti berpendapat sama dengan rakyat, tidak mau digembala oleh kepentingan politik sahwat dinasti Jokowi. Pasti itu. Oke. Siapapun dia tidak mau. Ngapain gue dibenturkan dengan rakyat? Pasti pikiran Prabowo seperti itu. Tapi Prabowo tidak keluar. Sehingga kita masih nunggu. Nah, pada fase lain gerak konsolidasi politik Jokowi itu semakin tidak bisa dibendung. Misal rubuhnya pohon beringin Golkar itu jangan dilihat hanya untuk mengantarkan Bahlil sebagai ketua umum partai, tapi tujuannya harus dikonfirmasi. Untuk apa? Bahlil itu siapa gitu ya? Nah, artinya paket 12 partai dengan tumbangnya Erlangga di Golkar itu memberi isyarat yang kuat. Jokowi ingin melakukan konsolidasi di parlemen lewat keterwakilan partai-partai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sekaligus mengamankan Gibran 2029. Ini juga dalam jangka pendek. Kalau mahasiswa rakyat ini tidak bergerak, ancaman ini juga bisa secara telak diarahkan kepada PDIP yang berhak untuk nanti memimpin DPR. Bisa terjadi paket konsolidasi 12 partai yang dilakukan oleh Jokowi ini menumbangkan calon DPR ke depan yaitu Puan Maharani. Oke, bikin revisi. Bisa terjadi revisi MD3. MD3 lagi. Karena konstitusi saya berani dilanggar, apalagi hanya cuma sekedar undang-undang dengan pertimbangan dinamika di internal DPR. Jadi menurut saya gambaran adanya kisruh di istana yang hari-hari ini makin cemas dalam ketidakpastian bernegara, maka kita dari Partai Negoro menuntut diperlukan langkah percepatan untuk pelantikan Prabowo Subianto. Gibran tidak? Gibran kami berharap tidak. Kalaupun dipaksakan itu tetap akan jadi masalah di masa depan. Kenapa pelantikan Prabowo harus dipercepat? Supaya rakyat mendapatkan kepastian dalam bernegara. Walaupun tersisa 2 bulan lebih, tetapi 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Tetapi yang namanya kekuasaan presiden bertindak semena-mena, walaupun waktunya hanya 1 jam, itu sangat melukai jutaan rakyat. Itu sangat berbahaya. Apalagi negara sebesar Indonesia dengan apalagi populasi kalau dia keluarkan 80 juta kan. Keluarkan perpu keadaan darurat. Ya, itu semua peluang itu bisa tersedia. Oleh sebab itu harus ada satu konsolidasi dari elit bangsa menghentikan seluruh paket busuk atau koalisi rakus 12 partai ini. Biarkan dinamika demokrasi berjalan secara natural tanpa dipandu oleh Jokowi dan kemudian mereka lebih fokus. Sudahlah, daripada rakyat tidak percaya lagi kepada Jokowi, situasinya semakin amburadul dan ada maksud-maksud jahat di balik konsolidasi partai politik dengan cara-cara teror, maka mereka harus bersatu, gunakan semua instrumen yang tersedia untuk menghentikan kekuasaan Jokowi. Percepat pelantikan Prabowo. Karena buat apa juga dia lama-lama? Dia tidak mengabdi kepada rakyat. Malah dengan merusak aja. Menunggu 2 bulan untuk Jokowi turun dari kekuasaan, semuanya sudah tidak lagi penting. Hari-hari ini dia hanya melayani dirinya, melayani Kaisang, melayani anak mantu, melayani kepentingan di sekitarnya. Karena kalau sudah bekerja untuk kepentingan dinasti dan kelompoknya, ya kamu keluar saja dari kekuasaan. Biarkan rakyat yang sudah memilih Prabowo ini dipercepat pelantikan supaya ada kepastian dalam bernegara. Supaya rakyat mendapatkan rasa keadilan. Tidak hari-hari dihardik oleh bahasa-bahasa penipuan, kebohongan, keculasan Jokowi. Bro, pertanyaannya adalah seberapa kuat tuntutan rakyat, ya, tuntutan mereka yang turun ke jalan kemarin untuk mendesak segala agenda yang terkait dengan Jokowi. Kan sepertinya kan kalau kita pakai teori Lemdak Office,
Jokowi sudah membolak-balikan lem back office tersebut. Ternyata dia masih kuat. Terakhir dia tebang pohon beringin misalnya. Tetapi fenomena undang-undang pilkada, RUU pilkada dan demonstrasi mahasiswa kemudian elemen masyarakat kemarin dan hari ini sepertinya menunjukkan hal yang agak berbeda, sebaliknya. Bisa jadi Jokowi tidak kuat-kuat amat lagi setelah ada pernyataan dari Dasko, dari KPU, dari macam-macam pihak yang mengatakan bahwa nanti patokannya tidak lagi pada saat pelantikan usia. Artinya Kaisang out, ya kan? Kemudian koalisi Kim Plus juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dipakai tetap 7,5%. Yang mungkin saja tiba-tiba bubrah Kim Plus itu satu demi satu kemudian mulai menengok siapa yang kira-kira potensial untuk menang. Mengingat ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Pendapat Anda? Ya, kalau dasar penegasan pertanyaan pada kuat atau lemah Jokowi, hari ini Jokowi lemah. Bukan sekedar lemah. Justru koalisi 12 partai yang diharapkan membentengi kepentingan dia justru gagal kan. Diserbu sama mahasiswa, sama rakyat. Ternyata kekuatan gerakan rakyat hari ini jauh melebihi apa yang diprediksi. Dan kita harus jujur, Abang sebagai bagian dari orang yang terlibat dalam gerakan 98, saya dalam pengalaman kita harus akui bahwa konsolidasi mahasiswa dan elemen rakyat pada hari ini melampaui fenomena yang pernah terjadi pada 98. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini bergerak secara masif, spontan dengan kekuatan kesadaran moral. Apa pemicu dalam waktu yang cuma kurang dari 24 jam juga? Iya. Apa yang menjadi kekuatan dalam kesadaran moral mahasiswa dan rakyat? Pertama, dibayangi oleh beban utang yang sangat besar yang dibuat oleh Jokowi, yaitu 10.000 triliun, hampir 10.000. Dibebani oleh aneka gejolak ekonomi dan sosial. Dipantik oleh faktor sugesti, kekuasaan yang semena-mena. Ini semua berakumulasi menjadi bara api yang sangat kuat. Dan baru muncul sedikit kan? Muncul sedikit saja menurut saya, kalau saya lihat dari pergerakan 98, ini fenomenal, heroik, militan. Dan kalau 98 ketika ada demo besar yang menuju kepada penggulingan Soeharto itu penangkapan mahasiswa kan baru terhitung puluhan, 10, 5 orang. Tapi ini satu demo besar tiba-tiba hampir 300 mahasiswa ditangkap. Dan diberitakan oleh seluruh media internasional, memberi gambaran bara api dengan dobrakan yang lebih kuat. Kenapa kuat? Karena dibawa rasa kemarahan yang luar biasa. Pertunjukan dinasti Jokowi ini melampaui kejahatan rejim sebelumnya. Ini puncak bagaimana sebuah negara dengan kesepakatan demokrasi, komitmen ketaatan pada konstitusi diinjak-injak oleh Jokowi secara pribadi, dipermalukan, dilecehkan oleh Gibran, oleh Kaisang, sehingga muncul kok presiden ini bukan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada rakyat, tapi hari demi hari hanya berjuang untuk mencari kerja kepada Gibran, kemudian Kaisang, kemudian kepada Bobi, dan kepada keluarganya saja. Sementara rakyat kehilangan pekerjaan mereka. Rakyat cemas dengan kondisi ekonomi. Dan harus Abang ingat, sudah makin dibahas kan oleh berbagai media, kelas bergugurannya kelas menengah. Nah, kalau lihat munculnya kalangan seniman, artis-artis, representasi dari toko-toko, ini gambaran kelas menengah. Bukan lagi arus bawah, ada penyatuan keresahan arus bawah dan kelompok kelas menengah bersatu, dan musuhnya menjadi fokus adalah dinasti Jokowi. Nah, di dalam sini saya ulang lagi, Prabowo sudah melihat ini. Apakah Prabowo tetap setia demi kepentingan melayani dinasti Jokowi yang hanya beberapa orang saja, atau dia hari ini dituntut keluar untuk melebur bersama rakyat? Itu saja. Kalau sampai dalam waktu dekat ini Prabowo tidak keluar menunjukkan sikap tegasnya, maka selesai. Dampak dari kemarahan rakyat terhadap delegitimasi kekuasaan Jokowi akan berimbas terhadap kekuasaan Prabowo. Nah, kita tinggal berkalkulasi. Maka jurus yang terakhir demi stabilitas kekuasaan di masa kepemimpinan Prabowo
kita khawatir ini. Jangan-jangan memang dirancang oleh Jokowi, gangguan-gangguan ini kemudian diharapkan Prabowo tampil dengan kekuatan politik tangan besi, otoriter, militerisme. Kalau itu terjadi, ini sangat membahayakan kepentingan nasional kita. Dan sempat kita bahas di sini kan, semua skenario gaya konsolidasi Jokowi itu dapat memposisikan Prabowo akan keluar dengan watak militerismenya. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi Jokowi dan anak-anaknya. Untuk apa? Demi kepentingan melanggengkan syahwat oligarki. Dan arahnya udah mulai kelihatan. Jadi jangan lupa utang Prabowo kepada rakyat Indonesia bukan kepada Jokowi. Ya, kepada rekan-rekan kita di Partai Gerindra yang selama 2 kali dizalimi oleh Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Sudah saatnya segera melakukan konsolidasi bersama Prabowo untuk mengambil sikap bersama rakyat. Sekali lagi sudah segera keluar menyampaikan sikap bersama arus aspirasi rakyat dan mahasiswa. Kalau ini tidak segera dilakukan, kami khawatir. Pelantikan Prabowo itu hanya untuk kepentingan melayani Jokowi. Kekuasaan Prabowo itu hanya akan menjadi ruang yang sangat krusial. Dengan aneka beban yang dimiliki, maka Prabowo kelak diprediksi tidak lagi bekerja kepada rakyat, tapi bekerja demi melayani dinasti politik Jokowi. Jadi untuk menghilangkan dilema yang dihadapi oleh rakyat yang masih berharap Prabowo berada pada posisi netral, negarawan dan berpihak kepada aspirasi rakyat, maka Prabowo segera keluar. Bubarkan itu Kim, 12 partai, buang di selokan dan biarkan partai-partai ini bebas untuk masuk ke gelanggang pilkada tanpa dipandu untuk satu tujuan demi melayani putra Presiden Jokowi. Termasuk menjegal Anies Baswedan. Kemudian kita juga harus mengatakan apa adanya ruang publik. Ketegangan bukan hanya di gedung DPR, tapi ketegangan hari ini sudah masuk ke dalam pusat kekuasaan. Mau ditutupi seperti apa, rakyat melihat dengan sangat jelas ada keretakan, ada konflik, ada perbedaan yang serius di antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Percaturan di atas meja politik nasional, langkah-langkah Prabowo, saran saya, karena masih ada harapan rakyat, jangan pernah mau masuk menjadi seperti Bahlil yang dipandu oleh Jokowi. Prabowo adalah seorang jenderal yang juga punya kredibilitas, harus menjauh dan lebih jauh dari watak politik kebohongan, kemunafikan, keserakahan dan kerakusan kekuasaan Jokowi.